Halo, perkenalkan nama saya Yenma Dewi Tatalayan. Saya mahasiswa semester 5 program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit tentang penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah memasuki musim penghujan beberapa pekan lalu. Nah, selain kita waspada terkait dengan kondisi cuaca yang berubah dari musim kemarau ke musim penghujan, salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Nah, penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah satu penyakit yang sering terjadi pada musim penghujan, yang dimana penyakit demam berdarah dengue atau DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Gejala umum penyakit demam berdarah dengue atau penyakit DBD adalah sebagai berikut. Gejala umum penyakit demam berdarah dengue atau penyakit DBD terdiri dari 6 gejala. Yang pertama ada demam tinggi mendadak, yang kedua sakit kepala, yang ketiga sakit ruam, yang keempat nyeri otot dan sendi, yang kelima mual dan muntah serta kelelahan, dan yang terakhir pada kasus yang parah terjadi pendarahan hebat dan syok yang dapat membahayakan nyawa. Nah, setelah kita mengetahui gejala umum yang terjadi pada penderita demam berdarah dengue, nah selanjutnya penderita demam berdarah dengue akan mengalami fase di mana terdiri atas 3 fase demam selama 2 sampai dengan 7 hari. Nah, yang dimana fase pertama yaitu hari ke-1 sampai dengan hari yang ketiga ditandai dengan demam yang cukup tinggi sampai dengan 400 derajat. Yang kedua, fase kedua hari keempat sampai hari kelima. Nah, di fase ini ditandai penderita itu akan mengalami turunnya demam hingga suhu yang ke 337 derajat dan merasa dapat melakukan aktivitas kembali atau merasa sembuh. Nah, pada fase ini tidak mendapatkan penanganan dan pengobatan yang baik, maka akan terjadi keadaan fatal, yang dimana akan terjadi penurunan trombosis secara drastis akibat pendarahan atau pecah pembuluh darah. Nah, fase ketiga atau fase yang terakhir biasanya terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-7. Di sini demam kembali terjadi. Pada fase ini fase pemulihan di mana trombosit perlahan-lahan naik. Setelah kita mengetahui gejala-gejala penyakit demam berdarah dengue atau penyakit DBD, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit demam berdarah dengue atau penyakit DBD. Nah, hal pertama yaitu pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Nah, pemberantasan sarang nyamuk ini dilakukan melalui 3 hal yang biasa disingkat dengan 3M, yaitu menguras atau membersihkan, menutup, dan juga mendaur ulang seperti penjelasan berikut ini. Upaya pencegahan dengan 3M yaitu yang pertama menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Selain upaya pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, salah satu hal yang wajib kita cegah juga yaitu gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Nah, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk? Dapat kita simak penjelasan berikut ini. Untuk mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk agar tidak tertular penyakit demam berdarah dengue atau DBD, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua, menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kelima, memeriksa tempat-tempat penampungan air. Yang keenam, meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup. Yang ketujuh, memberikan lavasida pada penampungan air yang sudah dikuras. Yang kedelapan, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Dan yang terakhir adalah menanam tanaman pengusir nyamuk.
Penyakit demam berdarah dengue atau penyakit DBD ini dapat menyerang siapa saja dari berbagai usia dan juga dapat berujung fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat. Oleh karena itu, jika kita sudah merasakan gejala-gejala umum penyakit demam berdarah dengue atau penyakit DBD, maka kita dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Demikian informasi yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.